Ini yang dicuri iblis habis-habisan dari hampir dalam hidup semua manusia. Damai sejahtera. Bahkan waktu saya merenungkan terus mendengar apa yang disampaikan Ramon tadi. Begitu kurang ajarnya setan menipu kita dengan semua hal yang menakutkan. Contohnya COVID. Saudara, hari-hari ini saya tuh sampai capek menenangkan banyak orang yang panik. Karena berita ada varian Delta yang baru. Saya harus masuk Malaysia. Itu yang kontak saya tanya. Saya sih bilang, nantilah. Itu belum tentu terjadi. Asal hidupmu benar. Serius, itu baru masalah COVID-nya. Belum masalah hal-hal yang terjadi dalam hidup anak-anak remaja. Anak-anak muda. Yang hari ini sedang kacau. Dengan banyaknya sosial media, orang tua pada bingung bagaimana ini. Nah, ternyata sumbernya itu cuma satu. Kalau saudara dan saya bisa hidup dalam kerajaan damai. Oh, yang rutan, saudara warga binaan, saudara harus pada keluarkan hari Jumat. Oke. Dan ternyata damai sejahtera ini itu segala-galanya yang kita perlukan dalam hidup. Warga binaan yang dikasihi Tuhan, jangan dicuri damai sejahtera saudara. Hanya karena ada berita-berita yang gak baik dari keluarga saudara. Yang sudah sekian lama saudara tidak ketemu. Berita itu bisa salah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tunggu dulu sampai ada berita yang benar. Begitu pula kalau saudara menanti ada orang janji akan uruskan pembebasan bersyarat saudara, akan urusan ini, urusan itu. Tapi kok belum terjadi sampai hari ini. Jangan tercuri damai sejahtera itu. Tinggal di dalam damai sejahtera. Saya baca ayat pertama dulu dari saya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Saya ajak saudara berpikir begini. Damai sejahtera itu akan membuat kita tenang walaupun sedang gak punya duit. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, apapun yang kita nggak suka, kita nggak cocok, yang kita alami, tapi kita tetap tenang dan nggak ngomel, maka saudara sedang tinggal di dalam damai sejahtera itu. Ini cuma cerita. Ya, kemarin malam kami makan bertiga. Nah, yang ngajak itu diberitahu orang. Oh, itu ada tempat makan enak. Maka kami ke sana. Karena berapa orang cerita tempat makan itu enak. Ternyata sampai ke sana. Aduh, makanannya gak enak sama sekali. Nah, saya beritahu pada semuanya. Tenang, gak usah diomongin lagi. Kita sudah makan. Jangan sampai damai sejahtera yang dari Tuhan itu tercuri oleh iblis. Karena makanan yang gak enak itu. Yang penting kita bisa makan. Masih banyak orang yang susah yang gak bisa makan. Nah, saudara, maka itu cek. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara tinggal dalam damai sejahtera, maka kita nggak akan panik. Satu kali saudara, nah ini yang biasa tidur pakai AC. Bisa bayangkan malam-malam sudah mau tidur, ternyata AC-nya rusak. Jangan panik. Nggak usah cari tukang, cari. Sudah malam mau tidur saja. Ya panas-panas dikit. Yang penting ada damai sejahtera. Itu cara Tuhan. Suatu kali saudara, saya dalam perjalanan dari Sotoka ke kota lain. Nah, nggak tahu bagaimana tiba-tiba bisnya itu penuh. Betul-betul penuh, saya naik bis. Nah, saya nggak bisa terlambat untuk nunggu bis yang berikut. Pasti akan terlambat sampai sana pelayanan. Nah, udah begitu saya masuk bis gak ada tempat, satu-satunya tempat adalah di sebelah sopir, ya, sebelah sopir itu untuk pintu turun kan ada tangga. Nah, saya duduk di tangga yang paling atas. Jadi pas bis itu. Jadi saya duduk aja di situ. Dan saya nggak ngomel nggak apa. Nah, begitu turun yang jemput ibu gembala. Ya, karena pintu dibuka, itu pintu depan. Ya langsung ibu gembala lihat saya duduk di lantai bis itu.
Kaget dia lihat itu. Lupa Daniel. Kenapa Bapak duduk di situ? Karena bisnya penuh. Nah kalau saya tunggu bis yang berikut pasti nggak sempat. Pelayanan akan terlambat. Nah kalimat pertama yang Ibu Gembala itu sampaikan kepada saya. Kok saya nggak lihat Pak Daniel wajahnya kelelahan? Padahal itu perjalanan 2,5 jam saudara di bus itu. Saya cuma tersenyum. Saya berkata dimanapun saya berada. Saya tuh tetap bisa menikmati. Papa saya itu hadir menemani saya. Kaget Ibu Gembala itu. Serius. Saya sama sekali tidak ngeluh. Tidak merasa bagaimana walaupun 2,5 jam duduk di lantai bus itu. Pasti di samping supir. Buat saya kenikmatan. Yang saya nikmati bukan karena tempat, bukan karena suasana, bukan karena makanan, dan bukan karena fasilitas. Saya bisa menikmati damai sejahtera. Saya bisa menikmati apa saja yang orang bilang gak cocok kalau ada damai sejahtera dalam hidup saya. Saudara, bahkan ukuran damai sejahtera itu masing-masing orang itu beda. Ya, tergantung status sosialnya orang itu. Maaf, saya berkata itu. Oke, Filipus lagi. Yohanes 14:27. Papi belum sempat baca. Maka itu ayo kita teliti hidup kita. Kurang apa kita? Oke. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Luar biasa. Saudara masih ingat kata ku tinggalkan? Kalau kita mau pergi, lalu kita sebagai orang tua ninggali makanan, ninggali apa-apa dengan anak-anak kita. Nah, kita tinggalkan. Maksian, anak saya dari Samarinda mengulangi lagi prinsip yang saya pakai dalam hidup. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Betul, itu dia. Oke, betul. Ada yang komen, selalu rejoice in the Lord. Itu settingan surga. Amin. Terus bukan cuma damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Perhatikan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Nah kalau Tuhan Yesus berkata damai sejahteraku, berarti ada damai sejahtera yang bukan milik Tuhan Yesus. Coba renungkan. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Berarti ada damai sejahtera yang bukan dari Tuhan Yesus. Itu dia. Ya. Jadi kalau begitu apa damai sejahtera yang bukan milik Tuhan Yesus? Saya ulangi lagi. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Berarti ada damai sejahtera yang bukan dari Tuhan. Betul. Dunia saya percaya dan saya pernah buktikan dan saya lihat sendiri. Dunia punya dan bisa memberi damai sejahtera. Tapi perhatikan. Damai sejahtera yang dari dunia itu pasti karena ada sesuatu. Dengarkan ini. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dipegang. Dunia bisa memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera dari Tuhan tidak pernah kekal. Karena begitu sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dipegang itu hilang atau habis. Maka dengan sendirinya damai sejahtera itu habis. Tapi kalau damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki dan damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Betul, semu damai sejahtera dunia. Saya ulangi, kalau damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, itu yang diberikan kepada saudara dan kepada saya. Maka damai sejahtera itu gak akan hilang. Dia kekal. Sehingga walaupun gak ada apa-apa. Ingat, walaupun gak ada apa-apa. Aduh, tetap bisa nikmat, tetap bisa tenang. Nah, damai sejahtera itu sangat tergantung siapa yang memberikan. Ya, itu dia. Maka itu yang ada ini sedang ketakutan karena COVID merajalela lagi. Tenang, gak usah takut, gak usah panik. Oke, lanjut. Dan apa yang kuberikan. Perhatikan penegasan ini. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Karena yang Tuhan Yesus miliki yaitu damai sejahteranya. Jadi
apa yang kuberikan, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Wih, saudara, dalam hidup ini saya berkali-kali bersama istri saya mengalami banyak hal-hal yang gak enak, mengalami hal-hal yang bahaya, itu berkali-kali. Tapi saya tetap tenang. Selama saya sadar dan tahu hidup saya beres di hadapan Tuhan, itu tidak akan mengganggu hati saya, penuh dengan damai sejahtera dan penuh ketenangan. Terima kasih Tuhan. Saya baca lagi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi jelas beda. Sama sekali berbeda. Dalam bahasa Inggris ada istilah happiness, kebahagiaan, depends on happening. Nah, apa itu bahasa Indonesianya? Happiness, happy. Hampir sama kata happen, kejadian. Jadi dunia berkata begini, orang itu bisa bahagia. Itu tergantung sesuatu. Maka itu istilah seorang lagi, happiness depends on happening. Itu istilah bahasa Inggris. Jadi kebahagiaan atau damai itu bagi dunia sangat tergantung dengan apa yang terjadi saat itu. Kalau yang terjadi mengenakan, ya untung besar, dapat yang gratis, ya pasti damai sejahtera. Nah, itu dunia punya. Tapi yang Tuhan Yesus berikan beda. Walaupun gak ada apa-apa yang kita bisa jadikan alasan untuk kita bahagia atau damai, kita tetap damai. Gak tergantung. Ya, happiness depends on happening. Itu istilah dunia. Perhatikan kalimat terakhir. Jaminannya ini luar biasa. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Oke, terima kasih Fit. Anak saya menambahkan, kebahagiaan tergantung dengan apa yang terjadi saat itu. Nah, ini dunia. Kalau bagi Bapa di surga enggak. Hari ke-6 manusia itu dijadikan masa ke-6, bukan hari ke-6. Besoknya hari ke-7 istirahat. Wih, betul juga ya. Maka itu jangan panik-panik, jangan sibuk-sibuk. Makin gelisah. Tadi Yesaya 26 itu luar biasa. Membuat kita itu sangat tenang. Walaupun suasananya tidak tenang. Terima kasih. Dalam bahasa Inggris, happening itu artinya your current situation. Happening itu kejadian yang saat ini kita ngalami apa. Terima kasih Senta. Saya akan baca ILT-nya. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Dan jangan biarkan dia takut. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara, kebahagiaan itu, damai sejahtera itu betul. Hebat dari Papa. Dari Lampung ada komen. Bahagia damai Yesus, gak perlu usaha susah payah. Hanya nurut aja dengan Roh Kudus. Amin. Betul. Jadi kalau kita selalu nurut, ya, wah, Adon gabung ya, Nathan saya dokter gabung juga, puji Tuhan. Ya, wow, dari Serui ada yang ikut. Oke, Filipus lagi, saya akan baca berapa terjemahan itu ya. Lihat. Terima kasih, dilengkapi terus bulan Sari. AYT. Damai sejahtera ku tinggalkan bersamamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Oke. PS. Sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. TSI. Sekarang aku mau meninggalkan berkat untuk kalian. Terima kasih. Saya ulangi lagi TSI. Sekarang aku mau meninggalkan berkat untuk kalian.
supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Terima kasih Bapak, ini jaminan yang luar biasa. Sekarang aku mau meninggalkan berkat untuk kalian. Terima kasih itu diberkati, supaya kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa takut. Terjemahan sederhana Indonesia atau TSI mengganti kata damai sejahtera dengan perasaan tenang. Betul, perasaan tenang. Terima kasih anak saya dari LA ya Chris. Damai itu indah. Betul, damai itu indah. Maka itu jangan kita izinkan damai sejahtera kita dicuri, saudara. Jangan. Tapi aneh loh saudara, ada loh orang-orang di sekitar kita itu suka dipakai iblis untuk mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jangan mau mulai hari ini. Nah, saya nggak tahu saudara, hari-hari terakhir ini tidak sedikit loh, ya. Ada orang-orang dicuri damai sejahteranya oleh iblis sampai stres, sampai gak bisa tidur, takut mati, panik, gelisah. Sampai ke dokter, makan obat penenang. Tuhan tolong. Nah hari ini kita tahu bagaimana damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal kita. Filipi 4, kita lihat itu. Bagaimana damai sejahtera. Filipi 4, Filipus. Kita lihat. Ini janji Tuhan atas kita, anak-anaknya, ya. Filipi pasal yang keempat. Ayo supaya kita jangan kalah oleh keadaan apapun. Ya, pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Terima kasih Bapak. Filipi 4, ya. Perasaan tenang itulah damai sejahtera, dan itu adalah berkat Tuhan yang berharga. Betul. Rasa tenang itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Ya, oke Adon, betul. Mendengarkan apa yang kita belajar itu juga membuat damai sejahtera buat kita semuanya. Ya, oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Maka itu kalau saudara dan saya sempat dibuat khawatir oleh iblis, jangan mau. Perintahnya, jangan kita khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kata kuncinya itu ucapan syukur. Ada yang bersaksi, benar, Papi sukacita saya dirampas karena ibu meninggal karena COVID. Ya semuanya pasti sedih. Keluarga yang meninggal itu. Tapi ingat, damai sejahtera kita jangan dicuri oleh iblis. Ya, FIYH, terima kasih An. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sebentar. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Yahweh. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal ini, saya lanjutkan. Saudara akan mengalami damai Tuhan yang jauh lebih pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Ayat 7-nya Filipus. Ayat 7. Ya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini ya. Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara perhatikan, hati dan pikiran itu pusat hidup. Kalau pakai istilah mobil, hati dan pikiran itu mesin dan setirnya. Nah, hati dan pikiran mobil itu yaitu mesin dan setirnya. Itu yang dijaga oleh Tuhan istilahnya. Sehingga mesinnya tetap baik, setirnya tetap baik. Maka mobil bisa jalan dengan baik. Nah, hidup seperti itu. TSI-nya. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Tuhan yang kita terima
Karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Tuhan itu melebihi segala pengertian manusia. Terima kasih Tuhan. Ada yang komen di Instagram. Gak ada alasan kita buat khawatir. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia membawa kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Betul. Tidak akan tercuri. Ini cuma beri kesaksian saja. Ini anak saya yang ngalami itu sendiri ada di Facebook. Will, papa cerita soal kamu ya. Ini pas kejadian di Amerika. Kira-kira tahun 2018 yang lalu. Ya. Nah kami pergi berempat. Ya, dari satu kota kami akan ikut retreat ke kota lain. Kalau nggak salah waktu itu dari Washington DC kami mau ke Michigan. Nah kami harus transit. Nah waktu kami check in untuk transit harus dapat boarding pass baru. Tiba-tiba salah satu dari kami berempat itu tiketnya salah issue. Bulannya yang salah padahal yang 3 benar semua. Cuma satu ini. Nah saudara akhirnya saya bilang karena tiket murah jadi hangus. Ya udah saya tanya masih ada seat lain nggak? Ya saya mau bayar, saya masih tenang saudara. Aduh kebetulan hari ini pesawatnya penuh. Yang ada tinggal satu tempat duduk, harus cepat. Itu bisnis kelas. Saudara jaraknya dekat. Itu terbang nggak sampai 1,5 jam. Saya masih pikiran, walaupun bisnis murah lah begitu. Begitu dijawab, ada bisnis. Tapi harganya hampir 1.100 US dollar. Nah padahal tiket yang kami beli dari Washington DC transit sampai ke Detroit itu $100 lebih dikit. Jadi saya harus bayar 10 kali lipatnya. Hah? Terus saya tanya, ada nggak penerbangan berikut setelah ini? Jadi nanti kami nyampe biar tunggu dulu. Dia bilang nggak ada. Ini pesawat terakhir hari ini. Adanya besok. Nah kalau besok saya juga bingung. Anak ini mau nginep di mana? Saudara, nah begitu yang lain tahu, panik semua $1.000 lebih. Wih, itu berarti hampir 15 juta kalau diukur uang Indonesia. Saudara, saya bilang pada anak saya, tolong cek ATM papa. Saya juga nggak tahu itu ATM ada isinya tidak. Begitu balik, ada, ya udah. Saya langsung beli. Wih, anak saya kaget semuanya. Nah itu, saya tuh nggak mau kecuri damai sejahtera saya. Ada uang ya sudah, saya bayar mau apa lagi. Uang bisa dicari lagi. Damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang. Catat itu. Nah anak saya yang satu yang tahu siapa yang ngurus tiket ini ada temannya di New York. Harusnya papa telepon dong. Saya bilang, kalau tahu telepon terus mau bilang apa? Sudah kejadian. Papa pun nggak mau nyalakan dia. Karena semua kita waktu dia ngurus tiket itu kan kita ada di situ. Kita lihat, saya juga lihat. Ya, kalau mau disalahkan ya saya pun nggak teliti. Kenapa nggak periksa dulu? Nah dia pun nggak teliti. Kenapa kok sampai bisa salah? Nah mau nyalakan siapa? Nggak ada, saya nggak mau dicuri damai sejahtera. Saya nggak telepon sama sekali dengan yang pesen tiket walaupun saya yang bayar. Karena buat saya nggak penting. Ya udah. Nah itu contoh. Ada banyak lagi yang membuat damai sejahtera ini bisa dicuri. Saya nggak mau. Sayang, damai sejahtera itu luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa memberi. Maka itu kalau ada yang nggak bisa tidur di antara kita, ada yang sampai sering sakit sakit lambung semuanya. Hari ini kita bertobat. Terima kasih untuk hal-hal yang luar biasa yang tadi Pak Ramon ceritakan itu serius. Alkitab ini ternyata luar biasa. Sampai dibukakan. Ramon, Papa juga baru tahu loh. Yang kejadian 3, kejadian 4 itu. Ketika ngalami putus hubungan dengan Tuhan. Larinya kok kepada seks. Kaget juga. Padahal saya sudah berkali-kali baca ayat itu. Tapi hari ini baru diingatkan Tuhan. Lewat penyampaian Pak Ramon tadi. Jadi kalau hubungan kita putus dengan Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera, larinya ke seks, maaf.
Maka itu kalau dia masih dikuasai narkoba, judi, alkohol, maaf ya, warga binaan, sudahlah, jangan. Lari ke sesuatu yang lain, justru malah nggak damai. Hidup itu malah hancur. Tetap tinggal damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara masih ingat berita pertama? Begitu Tuhan Yesus datang jadi manusia di Bethlehem. Berita pertama yang disampaikan oleh kepala malaikat surgawi. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang diperkenan Tuhan. Berita pertama itu damai sejahtera. Gibson, ini anak saya Gibson Panjaitan. Saya harap Papa berharap kamu ada di sini. Cuma Papa nggak lihat namamu ada tidak. Ingat pertanyaanmu kemarin malam? Ini jawabannya. Kenapa Papa tetap bisa seperti ini? Karena Papa dikuasai damai sejahtera. Anak saya ini sudah mungkin hampir 20 tahun tuh nggak ketemu. Saya juga nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba kemarin malam dia kontak. Pertanyaan pertama, Papa kok nggak tua-tua? Nah ini jawabannya. Karena saya dikuasai damai sejahtera. Untuk segala hal, banyak masalah, banyak beban, banyak tanggung jawab yang saya harus alami, harus saya kerjakan. Tapi saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Ini luar biasa. Saudara, mulai kemarin, saya beri kesaksian lagi. Banyak orang-orang mikir, ya. Bersama istri saya, kami ada di Michigan, Detroit, ya, di rumah kakaknya yang pendeta itu. Nah, hari Rabu waktu Amerika ya, itu saya harus berangkat ke Alabama. Karena Sabtu nanti ada pelayanan. Nah, Selasa itu saya memang kosong. Selasa tanggal 9 saya kosong. Kebetulan teman baik saya seorang pendeta, seorang gembala di Los Angeles. Itu mamanya meninggal dan Selasa itu pemakaman. Nah, saya lihat waktu, bisa. Jadi saya nggak nginep di Los Angeles. Saya berangkat pagi ya dari Detroit ke Los Angeles. Ya terbang 4,5 jam. Langsung dari bandara saya dijemput anak saya ke pemakaman. Nah ini ada kisah lucu. Ada pemakaman yang namanya sama. Namanya Forest Lawn. Tapi saya nggak tahu kalau Forest Lawn ini ada beberapa tempat di The Greater Los Angeles itu. Ya santai-santai dari bandara. Acara mulai jam 12.30. Nah akhirnya saya sampai. Loh. Yang saya tahu Forest Lawn yang Glendale. Tapi anak saya ini bawa ke Forest Lawn yang Covina Hills. Loh, saya pikir salah ini. Karena saya tahu Glendale. Saya telepon. Ya, sahabat saya ini. Aduh, Koden Glendale. Karena gini, ini kok Koden ada di West Covina, Forest Lawn Covina Hill. Nggak tahu bagaimana, dia juga panik Glendale. Salah ini. Kurang berapa puluh menit lagi harus mulai. Wah, langsung anak saya ya agak ngebut dikit ke sampai sana. Sampai yang Glendale itu kami tanya, chapelnya namanya Heritage. Dijawab oleh orangnya, waduh salah kalian. Yang chapel Heritage itu adanya di Covina Hills. Hah? Kan tadi sudah dari sana. Wih, jadi balik lagi saudara. Nah itu anak saya di situ melihat saya tetap tenang. Saya nggak panik, tapi siapa mau disalahkan? Udahlah, nggak usah diurus. Jadi sambil di jalan ya kami memuji Tuhan, kami cerita-cerita. Iya, jadi bolak-balik ini anak saya tidak tahu. Saya nggak kehilangan damai sejahtera, walaupun terlambat, tapi masih sempat ngikuti. Ya, jadi pas begitu masuk khotbah selesai, doa penutup. Nah, terus kami berangkat ya ke tempat pemakaman itu. Puji Tuhan saya masih dapat kesempatan untuk saya sharing di tempat pemakaman itu. Nggak ada damai, nggak kehilangan damai sejahtera. Pulang dari situ saya ngajak makan cucu-cucu saya, sudah sore. Nah selesai makan, saya balik ke bandara lagi. Ingat loh, balik ke bandara untuk ke Detroit.
malam, tengah malam. Nyampenya Rebo pagi jam 8:30. Jam 9:30 nyampe. Dijemput oleh istri saya, oleh kakak iparnya. Kami pulang ke rumah. Makan dulu. Karena saya dapat masakan hidup. Masakan dari Los Angeles makan. Mandi-mandi, beres-beres. Berangkat ke bandara lagi. Karena saya harus ke Alabama. Nyampenya tadi malam. Jadi semalam saya nggak tidur 2 hari cuma bolak-balik. Saya tetap sukacita, saya tetap damai sejahtera. Nggak mau dicuri. Nah orang-orang itu mikir gini loh. 2 hal. 1, tiketnya. Kan bolak-balik itu. Nah terus waktunya. Ya buat saya nggak ada masalah. Selama saya masih bisa jadi berkat. Betul ya Dede? Itu saksi hidup. Tetap sukacita. Saya nggak mau kecurian damai sejahtera. Tidak. Itu hebatnya Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahteranya. Hidup itu enak. Oh sebentar ada komen tadi. Terima kasih Yan. Papa akan baca komenmu. Ya. Ada penelitian. Kalau di ketinggian itu ini naik pesawat. Melawan gravitasi bumi. Oke nak. Nggak apa-apa. Jadi terbang naik pesawat secara kesehatan. Itu kurang bagus. Ya udah. Saya nikmati aja, nggak perlu khawatir sama sekali. Untuk hidup bersama dengan Raja Damai itu. Jadi jelas ya untuk itu. Jadi Yesus itu Raja Damai. Kerajaannya kerajaan damai. Kerajaan yang penuh dengan kedamaian. Maka itu iblis sangat tidak suka kalau kita hidup dalam damai sejahtera. Nah bagian terakhir. Ya bagian terakhir dengarkan. Maaf, saya harus ngomong ini. Kalau Tuhan Yesus mengajar, Sabat. Siapkan Filipus ayat terakhir. Yohanes 7:23. Sabat itu bukan hari Sabtu. Salah besar. Maafkan saya harus ngomong. Yohanes 7:23. Loh kenapa? Kalau Sabat itu cuma hari Sabtu. Berarti Tuhan mengizinkan kita istirahat cuma 24 jam seminggu. Padahal seminggu itu berapa jam ya? 24 kali 7. Ya lalu Senin sampai Minggu sampai Seninnya ngapain? Kalau begitu. Ayo, kalau Sabat cuma hari Sabtu. Tidak. Sabat itu setiap saat. Maka itu Tuhan Yesus tidak menetapkan hari Sabtu itu hari Sabat. Tidak. Hari Sabat itu tiap hari, tiap saat, tiap detik. Asal kita bersama Yesus, kita masuk Sabat. Maka itu Tuhan Yesus berkata, aku anak Tuhan, anak manusia atas hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Wih, ini keren. Jadi untuk saudara dan saya bisa sehat, harus masuk Sabat. Maka itu kalau kita kunjungan orang sakit, kita mau pamit pulang, pasti pesannya cuma satu, istirahat banyak-banyak ya. Ya, oke. Nah, tapi mereka marah. Oke, saya baca terjemahan SFIA. Karena apabila waktu untuk mengkitankan anak-anak jatuh tepat pada hari Sabat, kalian melaksanakannya juga sebagaimana seharusnya. Jadi mengapa aku disalahkan? Karena aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. TSI-nya, Filipus, TSI-nya, perhatikan. Jadi untuk menaati hukum Musa, kalian menyunat alat kelamin laki-laki pada hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah kalau aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang sakit pada hari Sabat. Jadi Sabat itu bukan hari Sabtu, tapi setiap saat. Oke, terima kasih An. Jadi 1 ya untuk FIA 212223. Enggak apa-apa. Nah, saudara, maka itu kalau ada yang ngotot Sabat itu tetap Sabtu. Maaf. Saya nggak mau debat. Yang percaya Sabat tetap Sabtu, percayalah. Saya hargai saudara. Tapi saya tidak mau percaya kalau Sabat itu Sabtu. Begini. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabat. Lalu kalau orang sakitnya Minggu, menunggu Sabtu, bisa-bisa Jumatnya mati, maaf ini.
Jadi bukan, Sabat itu bukan dari Sabtu, tapi setiap saat. 24 jam penuh sehari, 7 hari seminggu. Itu Sabat. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu kalau bahasa anak-anak, aman dipeluk mamanya, dipeluk papanya. Aman. Wih, itu Sabat. Maka itu kalau saudara dan saya tiap hari bisa merasakan pelukan Raja Damai. Kalau saudara dan saya setiap saat bisa merasakan pelukan Papa. Kalau saudara dan saya setiap saat bisa tahu ada Papa kita yang dahsyat, ada di dekat kita, di samping kita. Itulah Sabat. Tidurnya nyenyak, makannya enak, walaupun gak mewah. Sabat, saudara. Jadi jelas ya, mulai hari ini kita melihat itu. Ya, dari Merauke. Biarkan damai sejahtera yang memerintah hati dan pikiran kita setiap saat. Amin. Udah jadi masalah uang, masalah fasilitas nggak usah ditakuti lagi. Selamat menikmati damai sejahtera dari surga dan bagikan kepada banyak orang. Kalau saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, orang-orang pun akan menikmati. Kalau berjumpa dengan kita, merasa aman dan nyaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat menikmati damai sejahtera. Haleluya.